Hai teman-teman, coba deh tanya sama para pemimpin di tempat bekerja. Mereka tahu nggak ya istilah touch point dalam pelayanan? Kemungkinan sih pada tahu ya, tapi kalau masih ada yang nggak tahu, teman-teman ikutin episode ini sampai habis, kemudian nanti pelan-pelan kasih tahu ke mereka ya. Menurut Dr. Brian K. Williams, a touch point is any interaction between two parties. Setiap interaksi antara pelanggan dengan perusahaan merupakan touch point atau titik interaksi yang bisa meninggalkan kesan baik atau buruk. Dalam buku From $1 to $1 billion Company, kisah transformasi di Garuda Indonesia yang ditulis oleh Profesor Renal Kasali dan Emir Syahsyatar, dipaparkan salah satu contoh hebat yang merupakan hasil analisis manajemen Garuda Indonesia terhadap titik interaksi dengan para pelanggannya. Sebelum saya lanjut, saya mau disclaimer dulu nih ya, bahwa penjelasan saya ini terlepas dari apa yang terjadi pada Bapak Emir Syahsyatar ya. Intinya, paparan tentang touch point di Garuda Indonesia itu terbilang keren menurut saya. Saya lanjut ya. Dalam buku itu, Emir memaparkan bahwa ada 28 touch point atau titik interaksi Garuda dengan para pelanggannya. Emir bilang begini, bahkan sebelum mereka berpergian atau pre-journey pun, kami sudah melakukan interaksi. Kemudian setelah pelanggan turun dari pesawat, kami juga terus melakukan interaksi. Begitu katanya. Dan selanjutnya saya akan tampilkan ke 28 touch point di Garuda Indonesia itu secara bertahap ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa pada tahap pre-journey, yaitu tahap sebelum pelanggan Garuda melakukan perjalanan pun, banyak touch points yang terjadi lewat website, lewat call center, lewat Garuda Mile Center, dan lewat service center. Di setiap center-center itu pun touch point-nya akan kompleks. Kesan yang ditinggalkan di hati pelanggan pun akan berbeda-beda tergantung dari staf yang bertugas yang berinteraksi dengan pelanggan yang bersangkutan. Kemudian pada tahap pre-flight, sebelum penerbangan, kita bisa lihat ada 8 potensi touch point di sana. Sama kompleksnya. Lalu pada tahap in-flight, saat pelanggan sedang dalam penerbangan, ada 9 potensi touch point yang kompleks juga. Dan setelah selesai dilayani, yaitu pada tahap post-flight, masih ada 2 potensi touch point yang sering kali tidak kalah kompleksnya. Jadi memang di perusahaan manapun touch point itu banyak sekali. Sejak pelanggan disapa oleh security di gerbang gedung, itu adalah touch point. Dan interaksi tersebut bisa meninggalkan kesan baik atau buruk. Kemudian pelanggan masuk ke area parkir, ketemu sama petugas parkir, itu juga touch point. Masuk ke lobby, disapa lagi sama security, touch point juga. Sampai akhirnya masuk ke dalam lobby, berinteraksi dengan banyak karyawan, berarti lebih banyak lagi touch point yang terjadi. Lalu pelanggan pulang, masih ada touch point-nya. Misalnya pelanggan merasa kurang puas, terus komen di sosmed perusahaan. Itu juga touch point. Tergantung siapa yang jawabin komen itu, kesan yang ditinggalkan bisa baik atau buruk. Sampai sejauh ini saya yakin teman-teman sekarang jadi lebih paham ya bahwa pernyataan saya di episode pertama tentang ilmu pelayanan itu wajib dikuasai oleh semua karyawan. Ternyata pernyataan saya itu benar ya. Walaupun teman-teman tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal, teman-teman pun berpotensi meninggalkan kesan yang baik atau buruk di hati pelanggan. Misalnya nih ya, karyawan akunting yang sedang mau istirahat sholat di musola di area parkir. Ia tanpa sengaja berpapasan dengan pelanggan yang baru turun dari parkir. Itu adalah touch point. Mau pelanggannya nanya ataupun diam aja, tetap itu adalah touch point. Misalnya dia nggak nanya apa-apa nih si pelanggannya, tapi si karyawan akunting itu udah pakai sendal karena mau sholat ya. Dan dia cuek aja nggak nyapa. Bisa jadi si pelanggan tahu bahwa dia adalah karyawan di perusahaan itu, lalu pelanggan itu merasa, ih gak rapi banget sih, jutek pula. Nah, maka setitik noda sudah menetes di persepsi pelanggan itu tentang perusahaan secara keseluruhan. Mau tidak bisa dihindari. Karena pelanggan adalah manusia biasa yang sama-sama emosinya mudah tersentuh. Jadi sekali lagi yakin ya bahwa siapapun kita, kalau masih jadi karyawan di perusahaan apapun, kita wajib memiliki jiwa pelayanan kalau tidak mau merusak reputasi. Dan itulah sekilas tentang touch point yang sebenarnya hanya pengantar untuk topik kita yang sebenarnya memang singkat banget, yaitu jangan sepelekan touch point di kontak pertama. Jadi begini ceritanya.
Dalam usaha melayani pelanggannya, setiap bisnis seyogianya terlebih dahulu memfokuskan diri pada melihat dan menganalisis touch point apa saja yang berada di urutan awal dalam hubungan dengan pelanggan eksternal. Kemudian melakukan upaya-upaya yang terarah agar performanya pada tahap awal tersebut dapat menciptakan gaung atau gong yang mengandung unsur kejutan atau surprising element, sehingga mampu mencapai dua tujuan. Pertama, membuat pelanggan yang ditargetkan tertarik untuk menciptakan hubungan yang win-win dengan perusahaan. Dan yang kedua, meninggalkan kesan yang mendalam di hati pelanggan sehingga mereka dapat membayangkan bahwa pelayanan di tahap-tahap selanjutnya pasti akan serupa baiknya atau bahkan lebih baik dari yang sekarang dirasakan. Kekuatan elemen kontak pertama ini terletak pada sifat yang dibawa olehnya. Pada performa apapun, kesan pertama akan melekat sangat erat di hati semua audiens, bahkan terkadang lebih erat dibandingkan bagian-bagian setelahnya. Jika menganalogikan pelanggan sebagai telur unggas yang hendak menetas, maka kontak pertama adalah momen ketika telur menetas dan bayi unggas mengalami salah satu proses imprinting, yaitu menganggap apa yang dilihat pertama olehnya sebagai induk dengan sepenuh hati. Pada masa-masa awal pertumbuhannya, sang unggas akan selalu membuntuti kemanapun sang induk pergi. Namun terlepas dari kekuatan seperti yang dijelaskan barusan, kesan dari kontak pertama bukanlah satu-satunya faktor yang membentuk pengalaman pelanggan. Karena touch point atau titik interaksi dari sebuah bisnis itu dengan pelanggannya itu merupakan serangkaian momen-momen yang tersebar di seluruh penjuru bisnis. Masih banyak touch point lain yang nantinya secara utuh akan membentuk mozaik pengalaman. Yang kesan keseluruhannya itu sangat tergantung dari persepsi setiap pelanggan sebagai manusia yang individualistik. Kita hanya bisa berasumsi cukup kuat bahwa apa saja yang terjadi pada proses pelayanan berikutnya, entah baik atau buruk, pelanggan akan memasukkan unsur kesan pertama sebagai bahan pertimbangan yang cukup menentukan dalam menilai keseluruhan pengalamannya. Jadi kontak pertama itu penting banget. Karena hubungan di antara sebuah bisnis dengan pelanggannya sebenarnya sudah dimulai pada kontak pertama. Baik yang bersifat fisik dalam kurung langsung maupun non-fisik dalam kurung tidak langsung. Itu aja sih tentang kontak pertama secara umum dulu ya. Tadi sudah saya antarkan dengan menjelaskan tentang touch point terlebih dahulu. Dan di episode ketiga sampai ke-8 nanti saya akan berbicara tentang aspek-aspek yang bisa menguatkan kesan baik di kontak pertama. Di episode ketiga nanti saya akan mulai dengan bagaimana menciptakan atmosfer yang menyambut dan mengundang. Terima kasih sudah mengikuti video series Customer Service 111 Basic Level ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa. Bentar dulu. Setelah nonton video ini, silakan teman-teman berlatih untuk menganalisis touch point apa saja yang ada di perusahaan tempat bekerja ya. And if you don't mind, please leave a comment. Bye-bye.